Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada pagi hari ini mengajak kita semua untuk merenungkan apa yang tertulis di kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan bagi kita Filipi pasal 2 ayat yang ke-27. Sebab ia dahulu sakit bahkan hampir mati, tetapi Elohim telah merahmatinya, dan bukan hanya dia, melainkan juga aku, supaya aku tidak beroleh penderitaan di atas penderitaan. Ini adalah suratnya Paulus untuk jemaat di kota Filipi. Dia mengisahkan ada seseorang tadi yang sakit dan bahkan hampir mati. Dan seseorang tersebut, ia yang disebut oleh Paulus adalah seorang yang bernama Epafroditus, saudara. Dia ini adalah saudara dari Paulus, dia adalah rekan kerja Paulus, dia teman seperjuangan Paulus. Dia ini Paulus sebutkan di ayat yang ke-25 dari kitab Filipi pasal 2 juga sebagai utusan jemaat Filipi, bahkan pelayan bagi kebutuhan Paulus. Apa yang dilakukan, apa yang disebut sebagai utusan dari jemaat Filipi, saudara? Rupanya Epafroditus ini menyampaikan berkat, menyampaikan bantuan untuk kebutuhan Paulus, untuk pelayanan Paulus, yaitu berkat materi, keuangan yang dikumpulkan dari jemaat Filipi. Dan bahkan juga bukan hanya untuk Paulus, tetapi juga jemaat Filipi ini pernah menggalang dana. Epafroditus diutus untuk menyampaikan berkat Tuhan secara keuangan untuk gereja Tuhan, untuk jemaat-jemaat yang berkekurangan yang ada di Yerusalem saat mereka berkekurangan di masa itu, saudara. Nah, Paulus ketika pengutusan Epafroditus ini selesai, maka dia berencana untuk segera mengutus kembali Epafroditus, karena Epafroditus sudah dan sedang merindukan jemaat Filipi kembali. Dia bahkan merindukan dengan bersusah hati, karena dia mengalami sakit. Dia ingin segera pulang, dia ingin segera bergabung kembali bersama dengan jemaat Filipi. Namun dia bersusah hati, dia tidak bisa lakukan itu karena dia sakit. Saudara bisa baca itu di ayat yang ke-26. Dan jemaat pun juga sudah mendengar utusan kita Epafroditus, rekan sekerjanya Paulus, yang melayani kita, yang berada di antara kita saat ini sedang sakit dan tidak bisa atau belum bisa kembali lagi bersama dengan kita. Tadi Paulus menceritakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Epafroditus ini dahulu memang sakit bahkan hampir mati, tetapi Tuhan telah merahmatinya. Ia masih diberikan kesempatan untuk sembuh. Paulus tahu, Paulus percaya bahwa Epafroditus ini masih punya peran untuk kemajuan jemaat. Untuk apa yang kurang di dalam ibadah, Paulus tahu bahwa rahmat Tuhan akan terus berlaku supaya Epafroditus ini bisa berperan aktif di sananya. Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan merahmati kita dengan segala hal yang baik bagi kebutuhan kita, bagi kehidupan kita, bagi pelayanan kita, saudara. Saya berdoa saudara yang mengalami sakit penyakit, maka rahmat Tuhan juga dinyatakan dalam hidup saudara. Kalau saudara mengalami kekurangan di dalam kehidupan saudara, saya berdoa supaya rahmat Tuhan juga dinyatakan dalam hidup saudara, sehingga saudara disediakan kebutuhan saudara oleh Tuhan. Saudara dicukupkan oleh Tuhan. Kiranya kita tidak selalu beroleh penderitaan di atas penderitaan, itu doa saya, saudara. Kiranya Tuhan izinkan setelah kita ini menderita sesaat lamanya, kita dapat bersuka cita. Dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus HaMasiah atau Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa kita mengalami seperti pepatah, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Kita bersakit-sakit dahulu, namun kelak kita akan bersenang-senang kemudian. Itulah yang saya harapkan, itulah yang saya doakan buat kita semua pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya pun juga sangat bersyukur karena senantiasa mengalami rahmat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Dan bahkan hari Jumat yang lalu, sekitar 4-5 hari yang lalu, anak saya Yosia diizinkan Tuhan untuk ditabrak kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Saat dia bersepeda, maka dari belakang dia ditabrak sepeda motor, saudara. Dan saya mengalami
saya melihat bahwa rahmat Tuhan masih ada atas Yosia anak saya. Sehingga dia tidak mengalami benturan kepala yang hebat. Dia mengalami luka di kaki dan juga tangan kanannya. Tetapi puji Tuhan sekarang sudah mengering, sudah bisa belajar berjalan kembali. Dan sukacita saya adalah bahwa dia tidak mengalami keretakan tulang, baik di kaki maupun juga di tangannya. Padahal saya tahu keras sekali, benturannya luar biasa. Bahkan roda depan dari sepeda anak saya rusak parah intinya, saudara. Namun saya percaya rahmat Tuhan ada atas anak saya, rahmat Tuhan ada atas kami dalam pelayanan kami. Saya berdoa dan saya percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan anak saya, supaya kelak dia juga boleh dipakai Tuhan luar biasa untuk kemuliaan nama Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya berdoa kiranya rahmat Tuhan boleh turun atas saudara pagi hari ini. Saya berdoa saudara mengalami kesembuhan, saya berdoa saudara mengalami kecukupan, saya berdoa saudara mengalami keberkatan, saya berdoa saudara bisa dipakai seperti Epafroditus supaya menggenapkan, supaya menambahkan apa yang kurang di dalam ibadah jemaat di mana Tuhan tempatkan saudara. Salam semangat, Tuhan Yesus HaMashiach memberkati kita semua. Haleluya, amin.